Oke, puji Tuhan, hari ini minggu ketiga di bulan April, kita adakan konser kita suatu yang istimewa, yaitu kita mengadakan perayaan Paskah. Seperti yang lalu, saya coba kita adakan perayaan Natal, ya walaupun dengan berbagai kurang lebihnya, kita berhasil mengadakan dan kita ulang di perayaan Paskah. Kita bikin momen-momen tertentu di Natal, di Paskah, mungkin nanti di event-event yang lain juga memungkinkan. Ya, eh, minggu ketiga bulan April karena ini kita spesial momen khusus jadi komselnya digabung yang jam 10 sama yang jam 12 untuk kali ini saja kita gabungkan. Terima kasih buat yang menyempatkan diri sampai menunda tidak gereja. Oke, puji Tuhan. Saya serahkan pada pemimpin pujian pertama, Tessa, silakan. Baik, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan di sini kita dapat berkumpul di acara Paskah 2026. Dan untuk mengawali acara Paskah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Dan teman-teman boleh di on mic ya. Kita nyanyi bersama-sama. Silakan langsung, Tessa. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan tahu, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Koki untuk memimpin doa pembuka. Oke, di Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai pertemuan konsel untuk Paskah pada siang hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk jalannya acara dari awal sampai selesainya. Juga semua jaringan dan fasilitas yang kami pakai, semua berjalan dengan lancar, dengan baik. Tidak ada kendala apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, untuk beberapa hal yang akan kita ikuti di komsel kita yang pada hari ini, yang pertama tadi pujian dibuka oleh Tessa, kemudian nanti sharingnya yang pertama yaitu apa pentingnya Tuhan Yesus bagi hidup kalian yang sudah mati dan bangkit di kita. Terus yang kedua, sharing yang sudah saya minta untuk disiapkan yaitu bacakan ayat favorit kalian. Di komsel-komsel yang lalu kalian cuma menyebutkan ayatnya, nah kali ini bacakan. Dan setelah itu masuk untuk ujian firman Tuhan, dipandu oleh Cinta, dan firman Tuhan disampaikan hari ini nanti oleh Kak Fermina. Kita dalam Tuhan, dengan firman Tuhan. Setelah itu eh, kita akan masuk dalam sesi saling mendoakan. Kita kesempatan bersama, saling mendoakan sebentar apa yang menjadi bulan masing-masing. Ya nanti eh, ditutup dengan mengucapkan selamat Paskah dan doa penutup berkat kita Nina juga. Oke, sharing yang pertama yaitu apa sih pentingnya Tuhan Yesus bagi hidup kalian? Apa pentingnya Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa dan juga dia bangkit pada hari yang ketiga?
bagi kalian apa pentingnya Tuhan Yesus itu bagi kehidupan kalian? Silakan dimulai dari Nelva dulu. Eh, Pentingnya Tuhan Yesus dalam hidup saya sendiri, dia rela mati untuk menebus dosa kita semua. Terus dia juga yang menjanjikan keselamatan, sehingga dia yang selalu berjanji untuk menyertai kita selalu dalam kehidupan kita, dalam menjalani setiap hari-hari kita, dalam setiap fase yang kita lewati. Ya, juga di Yesus selalu ada di fase kehidupan kita jalan. Ya. Berikutnya lebih spesifiknya bagi hidup kalian pribadi. Apa sih bukan pentingnya ya? Apa Tuhan Yesus bagi kalian di mata kalian itu apa pentingnya, apa eh, sosok Tuhan Yesus bagi kalian itu seberapa pentingnya kalian. Eh, Coba Cinta, kalau menurut Cinta, seberapa sih Tuhan Yesus berharganya bagi kamu atau pentingnya atau seberapa Tuhan Yesus berperan dalam kehidupan kamu? Sebagai juru selamat Pak pastinya, terus sebagai sahabat yang selalu ada, terus sama eh, penunjuk jalan gitu Pak, biar bisa bedain yang baik dan enggak. Sebagai juru selamat, sahabat yang baik, jalan untuk membedakan mana langkah yang harus kita tempuh, yang harus ditempuh Cinta, yang baik atau buruk, yang harus dihindari, yang harus di... Oke, luar biasa. Kalau menurut Niko, apa seberapa berharganya Tuhan Yesus bagi kehidupan? Pandanganmu tentang Tuhan Yesus, dia yang sudah mati dan menebus hidup kamu dari alam maut dan dia bangkit dari kematian. Silakan. Kalau menurut Niko, Tuhan Yesus itu di mata Niko itu kayak sebagai penopang hidup, Pak. Dia yang apa kayak Niko mau eh, minta sesuatu atau minta penunjuk jalan mana yang benar mana yang salah itu selalu ke Tuhan Yesus gitu, Pak. Ya, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang menyertai selalu dan dukung dalam hidupku. Luar biasa. Kalau menurut Nara, seberapa Tuhan Yesus berharganya di hadapan Nara? Apa pentingnya Tuhan Yesus bagi hidupmu? Tuhan Yesus itu sebagai penyelamat, penolong, tempat menaruh harapan, dan menunjukkan jalan. Ya, sebagai penolong, tempat bersandar, harapan untuk situasi ke depan yang belum jelas saat ini. Sandar pada tunjukkan jalan harus ditempuh. Oke, puji Tuhan. Tessa, bagimu seberapa berharganya Tuhan Yesus? Menurut saya Tuhan Yesus itu sebagai sumber kekuatan dan pengharapan karena ketika saya mungkin sedang ada masalah dan orang-orang nggak bisa bantu, cuma ada saya sendiri, tapi Tuhan Yesus tuh hadir walaupun mungkin nggak hadir secara fisik, tapi eh, cukup dengan mengingat Tuhan itu saya bisa semakin kuat gitu Pak, kayak oh di sini aku nggak sendirian, di sini aku bersama Tuhan. Yesus menyertai, membuat Tessa yakin, sadar, dan memahami tidak pernah berjalan sendirian. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta. Iya, puji Tuhan. Itu sharing kita yang pertama, karena itu saya tetap ingatkan, jangan pernah tinggalkan persekutuan pribadi dengan dalam doa pribadi kalian sehari-hari, termasuk juga dalam baca firman Tuhan.
Ya, ayo perbaiki terus yang kurang untuk saat teduhnya. Kita perbaiki terus. Sebab apa? Saat teduh atau baca firman Tuhan setiap hari itu dasar yang menjadi kekuatan hidup kita sehari-hari. Kita tidak akan pernah kuat ketika melayani sibuk apapun kalau kita nggak punya dasar dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi, sekalipun kalian punya pelayanan di mana-mana, sibuk sebagai apapun, tapi kalau nggak punya dasar saat teduh yang baik ya, kehidupan pelayanan kita akan mudah hancur akan. Jadi setiap hari tetap ayo baca firman Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan pribadi dengan mungkin setiap menit 5 menit saja itu sudah menopang kehidupan rohani kita sepanjang hari. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita masuk di sharing yang kedua, yaitu bacakan apa yang menjadi ayat kesukaan kalian, ayat favorit kalian, atau ayat emas, atau ayat pegangan kalian. Dimulai dari Tessa. Silakan bacakan. Sudah siap. Kalau ayat favorit saya diambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 32. Bunyinya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Apa berkat yang kamu dapat dari ayat tersebut, Tessa? Kalau saya kan setiap hari pasti setiap bangun gitu Pak, saya mikir kayak nanti gimana ya makannya, kira-kira bisa makan nggak ya, bisa ini nggak ya. Tapi dari ayat itu saya belajar kalau misalnya eh, saya harus nyari Tuhan dulu karena apa ya, Tuhan itu yang tahu segala yang saya butuhkan. Jadi intinya cari Tuhan dulu. Iya, puji Tuhan. Cari Tuhan dulu dalam segala sesuatu, nanti Tuhan pasti sediakan yang kita butuhkan, yang kita perlukan, bahkan yang kita inginkan Tuhan Yesus sediakan. Kalau Nelva, silakan bacakan apa yang jadi ayat favoritmu. Kalau Nelva di Yeremia 29 ayat 11, isinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini kayak mengajarkan aku buat selalu uh, percaya kalau Tuhan tuh lebih mengetahui rancangan-rancangan kita ke depannya gitu, yang telah menyiapkan kita uh, di hari-hari ke depannya yang lebih indah gitu. Baik walaupun di masa depan, terutama kalau buat sekarang yang kayak di masa-masa perjuangin PTN gitu kan, mengingatkan dan mengajarkan buat selalu berpengharapan dan percaya kalau rancangan Tuhan jauh lebih indah. Ini ya luar biasa. Rancangan Tuhan jauh lebih indah, bahkan dari yang kita siapkan sekali. Kita punya rancangan yang baik, dia punya rancangan terbaik. Kita punya rencana yang terbaik, dia punya rencana yang maha baik, lebih dari yang kita pikirkan. Ya, kita ikuti saja. Jadi kehendak. Puji Tuhan, terima kasih Pak untuk sharingnya. Nara, bacakan apa ayat menjadi kesukaannya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, kenapa ayat itu? Kadang kan kayak pasti mikir kayak takut gitu. Jadi dengan ayat itu ngasih tahu kalau semisal khawatir gitu, kita bisa sampaikan ke Tuhan. Ya, Tuhan yang memelihara sehingga tidak begitu. Puji Tuhan. Niko, bacakan apa yang menjadi ayat kesukaanmu, ayat pegangan itu sampai saat ini. Amsal 1 ayat 7, bacanya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Apa berkat yang kamu dapatkan dari ayat itu? Eh,
berkat yang Niko dapatin itu menurut Niko tuh kayak eh, mengajarkan Niko untuk selalu taat sama Tuhan, Pak, dan memiliki rasa kagum. Nah, taat dan rasa kagum kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan, permulaan dari segala hikmat dan pengetahuan. Oke, puji Tuhan. Sinta, apa yang menjadi ayat peganganmu sampai saat ini? Silakan bacakan. Dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lanjutkan, apa berkat yang kamu dapatkan dari ayat tersebut? Yang saya dapat penguat, Pak, buat saya yang kadang minder, kadang takut buat terus belajar. Biasa, karena seringkali kita ini anak-anak muda, orang-orang muda itu diremehkan sesuatu. Mau maju kita takut, tapi kalau tidak maju ya gimana tidak juga luar biasa. Firman Tuhan menguatkan, jangan seorang pun menganggap ya, ya. Pokoknya pegang firman Tuhan saja, apapun kata orang tidak usah terlalu dipikirkan. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita siap untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Hermina. Silakan, Sinta yang kita. Puji Tuhan, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati, mari kita pujikan Satu Hal Yang Kurindu. Mungkin bisa dibuka mic-nya, nggak apa-apa. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam namu. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mujimu menyembahmu, kau airnya dan menikmati semua kemurahanmu. Dipersilakan untuk hambanya. Baik, kita mau bersatu di dalam doa. Suara saya jelas ya? Kurang dengar, Kak, suaranya. Halo. Suaranya kurang dengar, Kak. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan mempertemukan kami dengan acara Paskah pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan yang haus akan firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami, Engkau
bekali kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah makna salib itu tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami, anak-anak Tuhan, boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami, pikiran kami, bahkan pendengaran kami, Tuhan, seluruh hidup kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan, dan supaya firman yang ditaburi Tuhan Yesus kami boleh menerima dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Halo. Halo. Ya, mute-nya dibuka aja nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Fermina ya. Dulu juga pernah satu pelayanan dengan Kasinta. Cukup lumayan lama juga ya, berbulan-bulan. Ya, puji Tuhan, Pak Oki udah memberikan kesempatan kepada saya, ya panggil kakak aja ya. Kita kayaknya beda-beda tipis umurnya. Sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa tatap muka walaupun via Zoom, tapi kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, nah itu ya. Jadi makanya tadi kakak awalin dengan memperkenalkan diri, siapa tahu suatu hari ketemu di jalan, bisanya saling nyapa gitu ya. Oke, langsung saja ya. Pastikan suara saya jelas karena memang wifi di kos lumayan error juga. Pastikan dulu suara saya jelas ya. Ya, cukup terdengar. Oke. Tidak apa-apa, lanjutkan. Oke, baik. Karena ini kita masih merayakan Paskah ya, dan kebetulan juga hari ini teman-teman semua merayakan Paskah ya. Saya dengar ketika ditanya apa makna Paskah di dalam kehidupan teman-teman, tadi teman-teman sudah menjelaskan ya. Tadi ada yang mengatakan penumpang hidup, ada yang mengatakan penolong, terus penaruh harapan. Wow, luar biasa ya kalau udah sejauh itu. Berarti teman-teman pertumbuhan imannya sungguh baik ya. Berarti selama ini teman-teman tahu apa makna Yesus Kristus di dalam kehidupan teman-teman. Karena kakak yakin bahwa kalian anak-anak yang atau pemuda-pemudi yang rela bertampil beda gitu loh. Karena kan nggak semua anak-anak sekarang itu mau hidup tampil beda. Maksudnya tampil beda itu seperti apa sih Kak? Ya tampil beda itu mau hidup benar, mau hidup kalau orang lain ya saat teduhnya nggak pernah, kalau ibadah aja masih bolong-bolong, kalau baca Alkitab aja nggak pernah, megang Alkitab aja nggak pernah, bagaimana mau dikatakan itu sebagai anak Tuhan? Tapi tadi teman-teman mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai penyemangat Kak, sebagai sahabat. Tadi ada yang bilang itu di saat dia sendiri, kalau nggak salah itu si Tessa ya. Tessa ngomong di saat aku sendiri, saya tidak merasa sendiri karena udah ada Tuhan. Berarti kakak menilai bahwa Tessa ini sudah menganggap bahwa Tuhan itu sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Itu luar biasa ya teman-teman. Itu pemikiran, bukan hanya pemikiran sih, tapi saya percaya bahwa teman-teman itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Tapi kakak mau bilang bahwa jangan berhenti sampai di situ, karena kan sekarang hari-hari semakin jahat. Tetapi kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Seperti yang teman-teman tadi katakan, dia nggak khawatir lagi. Karena apa? Apa yang dia makan besok? Karena Tuhan sudah ada bersama dia. Tuhan selalu menyertai dia, bahkan Tuhan mencukupkan. Nah, Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberkati kita. Itu iman yang luar biasa teman-teman. Nah, hari ini kita kembali ke yang mau saya sharing pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang hidup baru dan harapan baru. Ya, hidup baru dan harapan baru. Tadi teman-teman kalau udah dibilang
teman-teman udah menjelaskan sendiri tadi ya, mulai dari pentingnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian, terus ayat-ayat favorit kalian, luar biasa ya pertumbuhannya. Nah, saya akan membacakan kepada kita 1 Petrus pasal 1 ayat 3 itu begini bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu yang hidup yang penuh pengharapan. Nah, kenapa saya mengangkat tema hidup baru dan harapan baru? Ya, ini berbicara tentang Paskah, teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa memahami dengan bahasa yang sederhana ini. Ya, Paskah menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus perlu kita ketahui bahwa itu adalah bagian rencana Allah. Ya. Kebangkitan, kematian itu adalah bagian rencana Allah. Jadi enggak secara tiba-tiba Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia, terus tiba-tiba nanti dia mati di salib, terus tiba-tiba nanti dia naik ke surga. Enggak. Jadi itu sudah ditata rapi oleh Tuhan, ya. Itu udah rencana Allah sejak awal. Jadi teman-teman kan sudah tahu kenapa Tuhan turun ke dunia, ya. Kenapa Tuhan mengutus anaknya berinkarnasi jadi manusia, terus mau mati di kayu salib. Itu ada sebab dan akibatnya, teman-teman. Ya. Itu ada sebab dan akibatnya. Ya, yang pertama itu kan Tuhan mati di kayu salib ya enggak lain karena manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan, ya, tidak menaati Tuhan, ketidaktaatannya, sehingga sampai hari ini siapapun kita, baik itu dia seorang pendeta, baik itu seorang guru, bahkan kalau dibilang orang yang kita lihat, wow, begitu ya hubungannya dengan Tuhan luar biasa. Belum tentu kita dikatakan bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Nah, kalau dibilang orang-orang berdosa artinya bahwa tidak ada yang sempurna. Lalu yang sempurna itu siapa? Yang sempurna itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, karena Yesus Kristus mengasihi saya dan saudara dan teman-teman semua, mengasihi Niko, Tessa, mengasihi Nara, semua kita yang ada di Zoom pada pagi hari ini, sehingga Tuhan mau membela kita, mengasihi kita, dia rela mati di kayu salib. Nah, di Yohanes pasal 3 itu ayat 16 dikatakan seperti ini, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu ada dikatakan di situ karena begitu besar kasih Allah. Nah, saya mau bilang kepada teman-teman, kepada kita semua, karena begitu besar kasih Allah, artinya apa? Bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun. Ya, kasih Tuhan tidak bisa kita bandingin dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tidak bisa bandingin apa yang menjadi pemberian orang lain kepada kita, nggak bisa. Ya, sekalipun orang tua kita. Jadi semua itu akan tercukupi, semua itu akan diperlengkapi. Kalau Tessa mengatakan dia menjadikan Tuhan itu sebagai temannya, kalau kita dekat kepada Tuhan, ya teman-teman paham ya, ini sudah bukan hal baru lagi untuk kita, ya. Tapi yang penting adalah di situ komitmen kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya kalau kita mau jadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita, teman kita. Biasanya kalau teman dan sahabat itu biasanya komunikasinya bagus loh, teman-teman. Biasanya komunikasinya bagus. Dan dengan komunikasi bagus pasti ada, kalau contohnya yang punya
Saya mau tanya siapa yang punya sahabat di sini ya? Atau punya teman dekat? Misalnya kalau ada masalah, ada yang ia suka atau apa, dia selalu cerita. Di sini ada yang punya sahabat? Boleh buka mute-nya. Saya. Kasinta ya? Siapa lagi? Di sini cuman ada Tessa, punya sahabat. Siapa lagi? Saya, Kak. Yang mana ini yang berbicara ini ya? Nyawa. Yang mana? Yang ini ya, yang Nelvan ya? Nelva. Iya, Pak. Iya. Kak. Oke. Nah, kalau kita punya teman, kalau kita punya sahabat, kalau dulu zaman-zaman kakak itu SMK punya teman, punya sahabat, cuman satu juga. Jadi kalau ada masalah saya selalu cerita. Kalau ada, aku suka barang ini, aku selalu cerita. Nah, aku punya barang baru, aku selalu cerita. Jadi apa-apa itu saya selalu cerita. Saya sudah menaruh harapan kepada sahabat saya. Oh, sahabat saya ini benar-benar baik. Apapun yang aku ceritakan, dia selalu respon. Bahkan ketika kakak itu saat itu nggak punya uang, bisa dikatakan, tapi dia selalu ini, aku punya uang, jadi barang dia barang aku juga. Masalahnya dulu sedekat itu. Nah, kalau teman-teman punya sahabat, pasti teman-teman merasa serunya apa, kayak kita juga nggak merasa sendiri, karena dikit-dikit kita selalu curhat, dan ketika kita curhat kita lega. Nah, kalau hubungan kita sama Tuhan seperti itu, kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan, ya, menaruh seluruh harapan kita, kayak cita-cita kita, kebutuhan kita, terus kita menaruh seluruh hidup kita. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kalau kita mau menaruh, jangan kayak, oh Tuhan aku mau ini, aku mau itu, tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi. Jangan sampai kita komunikasi kita jauh lebih baik dibanding sahabat kita, sedangkan komunikasi kita sama Tuhan jarang-jarang. Ya Tuhan juga sedih lah. Bayangin aja kalau teman punya sahabat terus jarang komunikasi, bagaimana? Pasti dia akan bertanya, kamu ini masih anggap aku sebagai sahabatmu nggak sih? Nah, pernah sahabatmu ngomong gitu nggak? Atau temanmu ngomong gitu? Katanya teman, katanya sahabat, tapi kok kamu seperti ini sih? Apa-apa kamu nggak cerita, apa-apa kok kamu nggak bilang? Nah, itu komunikasi harus dibangun. Tuhan juga begitu sama. Kalau kamu mau Tuhan menjawab doa-doa kamu, apa yang menjadi harapan kamu, ya kamu harus taruh semuanya, seluruhnya. Artinya bahwa nggak setengah-setengah, kamu harus, oh ini Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Tapi satu hal, kamu harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu. Nah, kalau kita membangun komunikasi kepada Tuhan, artinya kita mau tampil beda. Tampil beda yaitu, ya nggak apa-apa kita, kalau kan kadang-kadang orang bilang, kamu setiap hari ibadah gini. Kamu nggak usah dengerin itu. Kalau mau tampil beda, ya kamu harus melakukan apa yang menjadi kebenaran. Ya, kamu harus lakukan kebenaran itu. Kalau kamu tidak lakukan, berarti kamu belum mau tampil beda, belum siap. Gitu loh. Kalau mau Tuhan menjawab doa-doa kamu, harapan kamu, ayo datang kepada Tuhan. Tapi harus dengan komitmen, harus dengan teratur, ya, bukan hanya pekerjaan kita yang teratur, tapi hubungan kita juga sama Tuhan harus teratur. Itu ya teman-teman. Terus di berbicara tadi tentang hidup baru dan harapan baru. Nah, di Yohanes 3:16 tadi, 3 ayat 16 kan dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah. Terus di ayat terakhirnya itu dikatakan, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, artinya apa? Hidup yang kekal itu apa sih? Nah, hidup yang kekal itu bukan berbicara tentang badan kita ini, bukan berbicara tentang fisik kita ini. Contohnya, kakak mau bilang bahwa nggak ada yang kekal di dunia ini. Contoh ya, fisik kita fisik dari kecil ya menuju uh, dewasa, remaja, dewasa. Kalau teman-teman memperhatikan itu mukanya pasti semakin hari semakin berubah. Benar nggak? Fisik kita ini, muka bentuk, tinggi badan, pasti kalau kita mulai dari kecil itu ya, kecil, remaja, dewasa, hingga tua, itu pasti muka kita akan berubah. Benar ya, teman-teman? Jadi, fisik ini bisa berubah. Makanya dikatakan bahwa di dunia ini nggak ada yang kekal. Segala sesuatu bisa berubah. Ya, kalau teman-teman hari ini menganggap bahwa ya pas-pasan, ya puji Tuhan, bersyukur aja bisa makan, bisa apa, karena banyak orang di luar sana yang nggak bisa makan, yang nggak bisa minum, bukan nggak bisa tapi karena nggak ada. Ya, kita bersyukur, kita harus syukur kalau dengan pas-pasan seperti ini Tuhan masih cukupkan ya, kita itu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan ketidaksempurnaan kita ini, kita harus paham bahwa kita harus mencari yang sempurna. Benar nggak? Kan kita nggak sempurna nih, kita ini nggak utuh. Maksudnya apanya yang nggak utuh? Baik itu hubungan kita dengan Tuhan, baik itu apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita ini nggak sempurna. Banyak dosa yang kita lakukan. Nah, kita harus mencari yang sempurna itu. Nah, makanya kadang-kadang banyak orang, dia udah tahu kan melakukan kesalahan, terus dia pergi sama orang yang salah tempat. Kadang-kadang bukannya curhat sama Tuhan, malah curhat, ya maaf ya, curhat kepada temannya. Ya, belum tentu teman kita itu senang dengan kita. Nanti kalau kita curhat kepada teman kita, akhirnya apa? Jadi gosip. Oh, tadi ini loh dia cerita lagi sama temannya. Ini loh tadi, ini si A ini loh dia cerita gini gini gini. Baru dia ceritakan lagi sama yang lain. Dia ceritakan lagi sama yang lain. Jadinya apa? Jadinya gosip dan kita yang malu. Gitu loh. Nah, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita pasti bisa bisa emosi juga, bisa marah juga, dan kita bisa mengatakan hal-hal yang kotor juga. Pasti bisa. Itu banyak yang terjadi sekarang. Makanya nanti terjadi pembulian, terjadi ya, circle-circle yang nggak baik. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan menjauhi itu. Kita mau, tadi kakak bilang bahwa kita harus tampil beda, kita harus tampil beda. Nah, kalau mau tampil beda harus berani, seperti itu. Terus teman-teman, nah ketika Yesus ya mati di kayu salib, nah Yesus di sana menanggung penderitaan, teman-temannya. Ketika manusia datang ke dunia, nggak semua juga orang percaya kepada Yesus kalau dia itu sang Mesias, sang juru selamat. Nggak semua orang percaya. Kalau kita pun baik, nggak semua orang mengatakan kita baik. Pasti ada di antara orang yang dia itu pura-pura baik. Pasti ada seperti itu. Kalau teman-teman sudah berani tampil beda di tengah-tengah circle yang kadang toksik, teman-teman yang satu kelas juga. Kalau teman-teman hidup mau bisa tampil beda di situ, pasti ada orang yang nggak senang, ada orang yang nggak suka. Nah, Tuhan juga begitu. Ketika dia datang ke dunia, padahal dia nggak melakukan dosa loh, dia nggak melakukan kesalahan loh. Tapi yang dia beritakan adalah kebenaran, Injil. Tapi nggak ada yang mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Ada hanya beberapa, tapi nggak semua. Ya, nggak semua. Nggak semua orang percaya, oh kalau dia itu Yesus Kristus, dia itu sang juru selamat. Nggak semua orang percaya itu. Nah, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan ya udah
Kalau kalian nggak percaya ya udah terserah kalian. Tuhan juga nggak ngomong gitu, ya. Tuhan juga nggak ngomong gitu, nggak ngomong kayak terserah. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengenal kebenaran, untuk eh, apa? Untuk Injil itu kita ambil, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita masih bisa mendengarkan khotbah, kita masih mendengarkan hal-hal yang baik dari orang-orang sekitar kita, apalagi kalian di sini ya, Pak Oki yang selalu memberikan masukan-masukan yang baik sama kalian. Yang kita nggak perlu, kalian nggak perlu Pak Oki nih ya, dia selalu gini, saya nggak suka. Ya jangan, selama itu tentang kebenaran yang disampaikan, kebaikan kalian, nggak apa-apa. Ya, memang firman itu harus selalu diingatkan terus berkali-kali. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita terus ingat dan kita lakukan. Ya, jangan sampai nanti ketika Pak Oki ngomong, kamu baca ini apa ini? Aku udah bosan, aku nggak mau lagi, Pak. Aku mau banyak, aku sibuk gitu. Terlalu banyak alasan. Tapi saya mau bilang bahwa seorang bapak itu dia tidak akan memberikan hal yang buruk kepada anaknya, ya. Apalagi kalau Pauk ini bapak rohani kalian, nggak mungkin lah Pauk membawa kalian ke hal-hal yang buruk, tapi dia berusaha supaya kalian ini bagaimana supaya takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga kalian boleh berdampak seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika banyak orang yang nggak senang dengan Tuhan, banyak orang yang ayo dia dijatuhkan hukuman mati aja, ya. Apakah ketika Tuhan saat itu sudah dihakimi dan dijatuhkan hukuman mati, apakah Tuhan berusaha untuk melarikan diri, protes saat itu? Kalau dibilang bisa protes ya bisa, dia kan nggak melakukan dosa, dia kan nggak melakukan pelanggaran. Tapi kenapa Tuhan nggak lari aja ya? Kenapa Tuhan tidak membela dirinya ya? Nah, kita kembali tadi di atas bahwa seperti yang kakak katakan sebelumnya, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan itu adalah udah rencana Allah. Makanya Tuhan ya dia melakukan apa yang menjadi tugasnya dia, apa yang menjadi bagiannya dia. Seperti itu. Nah, kita juga kalau kita sudah kenal dengan Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, ayo kita lakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Bukan, kita nggak boleh hanya bertumbuh seorang diri, kita juga harus berdampak kepada orang lain. Ya. Nah, ketika Tuhan sebelum dijatuhin hukuman mati ya, teman-teman pasti tahu ceritanya. Ketika dia sebelum itu dia pergi ke Taman Eden, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, di sana itu Tuhan Tuhan itu teman-teman yang merasa kesakitan juga, makanya dia bilang dia 100% manusia karena dia bisa menangis, ya. Tuhan Yesus itu bisa menangis, teman-teman. Jadi ketika dia di Taman Getsemani itu berdoa, dia berlutut di hadapan Tuhan. Ya, dia menggunakan lututnya, dia berdoa, dia datang dengan memberikan seluruh hidupnya itu loh untuk berdoa kepada Bapa yang di sorga itu. Dia nggak ada perlawanan sekalipun. Terus dia dikatakan di Matius pasal 26 ayat 39 itu dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, di saat Yesus berdoa, teman-teman, jelas bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia, karena di situ dia nangis juga. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dalam keadaan tidak baik-baik saja, teman-teman punya lutut, punya tangan, ya, punya lutut dan punya tangan. Ayo sujud di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kamu dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Ya, kalau Tuhan saja dia berlutut berdoa kepada Bapa, apalagi kita, ya. Jangan kita bilang, oh saya kuat, oh saya ada nanti yang bela saya, oh nanti ada yang menyelesaikan masalah saya. Enggak. Tuhan mau kamu datang berdoa, gunakan lututmu, gunakan tanganmu untuk sujud di hadapan Tuhan.
Kita nggak boleh sombong. Ya, kita mau sekuat apapun, pasti kita akan lemah. Makanya dibilang bahwa kita ini nggak ada yang sempurna. Kalau kita merasa kita tidak sempurna, ayo kita cari yang sempurna itu. Siapa yang sempurna itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, ini udah yang terakhirnya. Kalau Yesus saja menanggung dosa-dosa kita, kesalahan kita, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia rela mati di kayu salib, rela dicaci maki. Kalau Tuhan menanggung itu semua karena saya dan teman-teman semua yang ikut Zoom pada hari ini, terus bagaimana dengan kita? Ya, apa yang teman-teman lakukan setelah tahu bahwa pengorbanan Tuhan sebesar itu? Karena dikatakan bahwa nggak semua orang, bukan nggak semua orang, bahkan orang tua kita pun nggak bakalan rela mati karena kita, nggak semua, ya. Bahkan ada loh orang hubungan anak dengan orang tua nggak baik. Jangankan mau rela mati, komunikasi aja nggak bagus kok kepada anaknya. Begitu juga sahabat kita yang di dunia ini, ya. Mungkin kalau sudah berbicara tentang nyawa, dia juga akan berpikir 1000 kali, ya. Hanya orang-orang yang tulus bisa melakukan itu. Tapi Tuhan mampu melakukan itu. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasihnya kepada saya dan teman-teman semua. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk tidak datang di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi alasan kita supaya kita tidak berdoa. Nggak ada. Itu semua hanya alasan-alasan. Terus yang utama di situ, kita nggak boleh kayak contohnya nih, berbohong. Kita bilang berbohong ini kan nggak terlalu, inilah biasa lah. Contohnya nih, nggak jujur. Contohnya sama contoh ditanya Pak Oki, kalian hari ini sudah membaca Alkitab 1 ayat. Padahal ya dia belum baca, tapi dia ngomong udah baca. Nah, itu berbohong, walaupun kita bilang itu hal-hal sepele, tapi itu dosa. Jadi nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semua sama rata. Jadi kalau Pak Oki bilang, kalian sudah baca, ya kalau sudah baca ya bilang saya sudah baca Pak. Oh, saya belum baca. Lagian juga Pak Oki nggak akan menghukum kalian, atau lagian juga Pak Oki malahan diberikan nasihat. Oh iya, supaya kamu ini gini-gini bertumbuh di dalam Tuhan. Pasti dia akan ngomong seperti itu, karena seorang bapak nggak akan, ya, seorang bapak itu nggak akan menjerumuskan anaknya ke hal dalam kesulitan, gitu loh. Kalau kalian sudah percaya kepada Pak Oki, kalau dia itu adalah sosok orang yang bisa membawa kalian mencari Tuhan, terus bisa membawa kalian percaya bahwa dia itu adalah sosok seorang bapak, ya kalian bisa ketika mengeluh, ketika apa, Pak Oki bisa melakukan, ayo percaya, gitu loh. Jangan hanya kalian datang di saat ada yang kalian butuhkan, di saat ada yang kalian mau. Tuhan juga nggak mau seperti itu. Ya memang Tuhan pemaaf, memang Tuhan itu penyayang, penuh kasih. Tapi bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita kalau kita tidak melakukan hal-hal yang besar, ya teman-teman, seperti itu. Jadi semua butuh tindakan, semua butuh bukti nyata, gitu loh. Ya apa bukti nyata yang teman-teman lakukan? Nah, saya mau bertanya di sini ada nggak yang pernah bohong? Contohnya bohong kepada teman, pacar, orang tua, hal-hal sepele aja, pernah nggak? Atau semua di sini nggak pernah ada yang berbohong? Itu dosa, itu hal-hal sepele loh. Itu hal-hal sepele kadang ya, kan nggak kelihatan. Jadi kita bisa sembunyiin. Ada nggak di sini yang pernah berbohong? Ada, Kak. Oh, ada. Terus ketika sudah berbohong menyesal nggak? Kak Sintanya menyesal nggak? Terus sesudah menyesal mau mengakui kebohongan itu nggak?
Enggak sih, Kak. Nah, itu dia. Nah, ketika kita tidak mengaku itu, ya, artinya bahwa itu masih belum selesai. Berarti kita harus apa di situ? Harus minta ampun kepada Tuhan. Itu minta ampun kepada Tuhan, sesudah beres itu hubungan kita dengan Tuhan, baru kita bisa kebohongan itu kita bisa ini kepada orang yang bersangkutan. Hanya kasih aja yang bagaimana dengan yang lain? Ada yang pernah berbohong nggak? Hal-hal sepele aja, jangan yang rumit-rumit. Contohnya kepada orang tua. Kalau kakak sendiri dulu ya, pernah berbohong sama orang tua seperti ini. Jadi itu dulu masa-masa apa ya kalau kita apa kan anak-anak sekolah itu pasti kita butuh uang kan. Jadi dulu kakak itu sekolah, kalau kakak itu punya teman kalau istirahat itu mereka selalu belanja. Nah, saya keseringan nggak ada uang. Terus saya mau belanja bagaimana? Lalu mama itu nanti beli telur ya 1/2 kilo. Padahal harga telurnya cuman sekian, tapi saya bilang sekian karena saya bilang harga telurnya naik. Nah itu berbohong, padahal itu hal sepele walaupun kita hanya pakai kayak 1.000, 2.000, tapi itu berbohong. Sama aja itu bohong. Baik, nggak ada, kan cuman 1.000-nya, cuman 2.000-nya. Itu nggak baik teman-teman ya. Jadi hal-hal sepele, kebohongan sepele itu nggak boleh. Ya kita harus berani jujur. Kalau kita mau tampil beda, kita mau berani tampil beda, kita rela. Ya nggak perlu lah. Nanti saya malu, nggak perlu kita malu. Kita malu itu kalau mencuri. Tapi kalau mengakui kesalahan, mengakui dosa ya nggak perlu malu. Ya sekalipun bukan sama orangnya kita akui kepada Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini. Saya percaya bahwa apa yang kakak sampaikan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Dan saya mau biar teman-teman juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan Tuhan itu adalah bagian utama di dalam kehidupan teman-teman semua. Jadi apa yang teman-teman kerjakan hari-hari ini, ya, kalau teman-teman suka berbohong, ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman suka jujur, ya teman-teman pasti akan menerima kebaikan-kebaikan ke depan. Semua kembali, kehidupan teman-teman itu, kalau teman-teman awali dengan kebenaran, saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya akan berjalan dengan baik, begitu sekolahnya teman-teman, perkuliahan, baik itu apa yang kalian harapkan ke depan. Kakak berdoa untuk kalian yang ikut pada pagi hari ini menuju siang ini. Kakak berdoa supaya kalian semua sukses ke depan. Ya, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi kami percaya bahwa firman-Mu akan tertanam dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami imani Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan akan membekali kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan rela berkorban, Tuhan rela mati di kayu salib. Nah, kami juga mau Tuhan, kami juga mau seperti Tuhan. Kalau Tuhan rela berkorban karena kebaikan untuk orang lain, kami juga mau. Dan pakai kami Tuhan, bekali kami Tuhan. Kami mau melakukan hal-hal yang baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Pak Oki dan teman-teman semua. Iya, puji Tuhan, terima kasih Kak Fermina yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, boleh menjadi kekuatan yang baik, menjadi berkat yang baik bagi kehidupan iman kita dalam bertumbuh
dan mengenal Tuhan Yesus. Oke, kita akan masuk dalam sesi saling mendoakan. Yang pertama, eh, sampaikan dulu kira-kira apa yang pergumulan kalian atau sesuatu dari diri kalian yang perlu didoakan. Yang sederhana saja. Apa kira-kira mungkin kamu menghadapi ujian atau apapun, pergumulan atau masalah yang dihadapi agar Tessa masih ada. Tessa sudah. Kalau dari Nelva, apa kira-kira yang perlu didoakan? Untuk ujian UTBK nanti tanggal 30, Pak, biar bisa berjalan dengan baik, bisa lancar, bisa jawab semuanya dengan maksimal dan dapat skor yang memuaskan biar bisa lolos di PTN yang diinginkan. Oh, ya. Supaya waktu UTBK jalan dengan baik, bisa mengerjakan semua soal. Oke, puji Tuhan. Niko, apa kira-kira yang kamu perlu untuk kita doakan sama-sama? eh Dilancarkan pas UTBK tanggal 26, terus dimampukan dan mengerjakan soalnya, bisa mendoakan skor yang bagus. Terus habis itu doakan bisa dapat masa depan yang baik. Oh, ya sama juga berarti ya supaya kita bisa terselesaikan dengan baik dan masa depannya, ke depannya Tuhan siapkan lebih baik. Oke, puji Tuhan. Terus, Nara, apa yang perlu didoakan ini? Mau ikut lomba dance Oh, ikut lomba supaya dance. bisa supaya bisa berjalan dengan lancar dan mengambil yang terbaik. Kapan lomba dance-nya? 21 April. 21 April. Puji Tuhan. Oke, berikutnya Kak Cinta, apa yang bisa didoakan? Mungkin pekerjaan Pak, semoga lancar semua, lebih sabar lagi, terus sampai nunggu sampai susternya kembali Pak. Oh, belum kembali susternya. Iya, iya. Supaya bisa lancar, selesaikan dengan baik sampai susternya bertugas kembali. Ya, bisa. Sebentar, saya akan membagi. Jatuh. Nanti Nelva mendoakan Nara untuk dance yang diikuti supaya dia bisa menyelesaikan dengan baik tanggal 27 April. Nelva mendoakan Nara. Kemudian eh, Niko, oh ini karena cuma 4 ya, nggak ada Tessa. Berarti juga sebaliknya nanti Nara mendoakan Kak Nelva. Nelva mendoakan Nelva supaya bisa menyelesaikan ujian. Ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri tanggal 30. Dan memberikan hikmat untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian Sinta mendoakan Niko supaya juga sama bisa menyelesaikan ujian untuk yang tanggal 26. Berikan kemampuan bisa menjawab semua soal dan juga masa depan dia aman, tangan Tuhan, apapun rancangan Tuhan terbaik dinyatakan. Terus Niko mendoakan Sinta. Eh, Silakan kita mulai dari sekarang. Nelva mendoakan Nara. Mari kita berdoa. Bapak,
terima kasih Tuhan. Hari ini Nova mau berdoa untuk Nara Tuhan. Tuhan, Nara akan melaksanakan mengikuti lomba dance Tuhan dan tanggal 21 April nanti. Tuhan tolong mampukanlah ia untuk tampil maksimal, menampilkan yang terbaik, apa yang telah ia latih, ia pelajari Tuhan, agar mendapatkan hasil yang memuaskan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Nara mendoakan Kak Nelva. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dan sekarang Nara akan berdoakan untuk Kak Nelva. Tuhan Yesus berkati agar Kak Nelva bisa mengikuti ujian dengan baik dan bisa lolos di PTN dengan skor yang memuaskan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cinta mendoakan Niko. Silakan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Niko Tuhan yang tanggal 26 nanti akan mengikuti UTBK Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang berikan hikmat marifat-Mu ya Bapa, agar apapun yang dia kerjakan Tuhan bisa berjalan dengan lancar, bisa menyelesaikan dengan baik ya Tuhan, dan hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan ya Bapa. Engkau juga berkati transportasi yang digunakan Tuhan, agar bisa sampai di tujuan dengan selamat Bapa. Engkau yang permudah segalanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan masa depannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau siapkan yang terbaik Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan ada masa depan yang cerah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami segera serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Niko berdoa untuk Cinta. Silakan. Tuhan Yesus berkati Kak Sinta Tuhan, berkati supaya Kak Sinta dilancarkan di pekerjaannya Tuhan, bisa dilimpahkan juga rezekinya Tuhan, dan berkati supaya dia sehat selalu Tuhan, dalam kerjaannya juga selalu dilindungi oleh-Mu ya Tuhan. Orang hanya Engkau lah yang bisa melindungi setiap orang ya Tuhan. Dan inilah Tuhan permohonanku, berkat permohonanku aku serahkan hanya tentang kasih-Mu saja. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, amin. Amin. Ya, sekarang kita masuk di ujian penutup yang akan dibawakan oleh Nelva, dan nanti terakhir sekali lagi minta tolong Kak Mina untuk berdoa penutup dan memberkati anak. Tuhan, silakan. Nelva. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Silakan Kak Mina. Baik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik pada siang hari ini. Hamba berdoa buat Cinta, buat Christina, Nelva, Niko, Tessa, Clara, Nara. Tuhan, hamba percaya
kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka dan harapan mereka Tuhan. Beberapa dari mereka Tuhan meminta pertolongan Tuhan, segala sesuatu boleh Tuhan lancarkan, dan Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Kalau saat ini mereka bertanggung jawab untuk sekolah mereka, Engkau berikan kepintaran, hikmat, bahkan tes-tes yang akan mereka lakukan, biarlah Tuhan lancarkan semua Tuhan. Dan semuanya mereka serahkan ke dalam tangan-Mu, segala biaya, segala kebutuhan Tuhan yang cukupkan, pakai orang-orang untuk memberkati mereka. Bahkan Tuhan Yesus ketika pun mengisi formulir-formulir, Tuhan dengan hikmatnya Tuhan mereka pakai. Terima kasih Engkau berkati orang tua mereka, keluarga mereka, adik kakak, abang-abang mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Kalaupun ada di antara mereka keluarganya yang sedang sakit, kiranya jamahan Tuhan boleh memberikan kesembuhan Tuhan Yesus di dalam keluarganya, baik itu secara fisik Tuhan, baik itu secara batin. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati juga Pak Oki yang selalu membimbing mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan, lancarkan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab pelayanan yang saat ini. Biarlah pelayanan Pak Oki juga semakin hari semakin luas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah penyertaan-Mu menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terakhir, silakan sampaikan selamat Paskah dengan disertai kata-kata motivasi masing-masing. Silakan, dari Nara, sampaikan selamat Paskah. Selamat Paskah. Semoga di Paskah tahun ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Niko, silakan sampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah buat kita semua. Semoga Paskah kali ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan juga bisa disihatkan selalu kesehatan kita sampai uh, disihatkan selalu sampai ke depannya nanti, dan bisa dilimpahkan selalu rezeki kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Elva, sampaikan ucapanmu. Selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya Paskah ini membawa damai sejahtera dan sukacita yang penuh dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Cinta, silakan. Selamat Paskah semuanya. Semoga kita makin semangat mengikuti Yesus selalu. Biasa. Iya. Sebentar, dibuka dulu. Saya butuhkan. Sebentar. Elva, dibuka sebentar lagi. Iya, biasa sudah izin. Oke. Ya, oke, Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Kak Nina. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.